Warta Gereja tanggal 29 November tahun 2020. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, terkhusus bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama mengikuti kebaktian online di channel GKJ Wonosari. Diucapkan selamat bergabung dan selamat bersama-sama menikmati karya Tuhan dalam kebaktian ini. Warta yang pertama, Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus besok pada ibadah rumah di hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 jam 7. Untuk itu jemaat dapat mengikuti pendadaran yang akan dilaksanakan saat ibadah rumah pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 dan Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Kiranya menjadikan perhatian. Warta yang kedua, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan, pernikahan, dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Kristianto Yitro Sujiwo, putra Bapak Ibu Suhaji Utomo dari Semarang, dengan Saudari Devita Prasetyowati, putri Bapak Supardi Tinggen, besok pada hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020 jam 16 WIB di GKJ Wonosari Induk. Kiranya jemaat mendukung di dalam doa. Untuk warta persembahan dapat dibaca di warta hari Minggu yang di-share atau dibagikan dalam grup Brayat Wonten. Jika ada warta gereja tambahan akan disampaikan melalui warta gereja yang dibagikan dalam bentuk PDF di WA Group. Untuk itu jemaat dimohon membacanya. Demikian warta gereja hari ini. Selamat beribadah. Sebelum kita mengikuti ibadah pagi hari ini, marilah kita memasuki saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Menandai dimulainya Minggu Advent pertama, marilah kita ikuti prosesi penyalaan lilin Advent. Lilin pertama simbol pengharapan. Seperti sabda Nabi, taruh dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Roma 15 ayat 12 dan Yesaya 11 ayat 10. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terambil dari Roma bab 15 ayat 13. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu, mengenakan sepatu? Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu?
terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu. Sementara kami tahu beribu dosa pelanggaran kami membuat-Mu malu. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami ya Tuhan, sebab Engkau tahu di balik sepatu yang menutupi telapak kaki kami, ada banyak dosa yang telah kami jalani. Inilah pengakuan kami pribadi lepas pribadi atas dosa pelanggaran kami. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Seperti sabda-Mu, saat Anak Manusia datang kembali membelah langit lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi. Saat semua itu terjadi, janganlah lupakan kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa pelanggaran kami dan terimalah tobat kami. Berbahagialah setiap orang yang mau mengakui, menyadari, dan bahkan bertobat di hadapan Allah atas dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Sebab Allah kita itu adalah Allah yang setia, yang senantiasa membukakan tangannya untuk memeluk kita semua yang mau bertobat kepadanya. Dan pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Hanyalah rasa syukur
yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena sungguh Engkau adalah Allah yang maha baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan dikala kami dirundung kedukaan dan keprihatinan, Engkau selalu hadir menyertai kami, menguatkan, mengokohkan, dan menghibur kami. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, saat kami kembali beribadah di hadirat-Mu, walaupun masih dalam keterbatasan, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami sungguh merasakan panggilan-Mu, agar kami boleh kembali berhimpun, bersekutu dalam iman di pagi hari ini, untuk kembali menyegarkan iman percaya kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam ibadah ini, kami rindu dan menunggu-nunggu firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkan. Biarlah firman-Mu kembali meneguhkan kami untuk menjalani kehidupan ini pada jalan yang benar, sehingga kebenaran jalan yang boleh kami lalui merupakan doa dan cara kami berjaga-jaga untuk menanti-nantikan kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bahkan bersamaan dengan itu, saat-saat Advent ini, kami boleh menantikan kembali untuk merayakan dan memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi Tuhan, berfirmanlah, kami bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, adapun bacaan Injil hari ini yang akan bersama-sama kita renungkan akan dibaca menurut Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Markus 13 ayat 24 sampai 37, demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal ini terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya.
masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Maranatha. Baiklah, jemaat Tuhan yang terkasih, tanpa terasa sebentar lagi kita akan masuki bulan Desember, bukan? Bulan Desember adalah bulan yang bersama-sama selalu kita nanti-nantikan. Karena di bulan Desember itu biasanya kita semua akan meluapkan kesukacitaan kita, kegembiraan kita semua sebagai orang-orang percaya, karena Desember kita menyambut hari Natal. Secara kalender gerejawi, sebelum Natal, di sana ada diawali dengan sebuah masa yang dinamakan masa Advent. Dan hari ini, minggu ini, kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Masa Advent ditata sedemikian rupa oleh gereja untuk mendorong semua umat percaya agar tidak terjebak hanya pada pesta pora perayaan Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang sering kali kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Untuk tahun ini kita masih berpikir-pikir mestinya, mungkinkah kita bisa berpesta pora seperti Desember-Desember yang lalu untuk menyambut dan merayakan hari Natal? Kita masih pikir-pikir karena saat ini pandemi virus corona masih merebak. Dan adalah lebih bijak apabila di masa-masa sekarang ini dan sampai nanti di saat Natal, kita boleh rasakan kembali makna esensi yang sebenarnya. Makna Advent dan Natal itu bagi orang Kristen. Advent sebenarnya mendorong umat percaya untuk selalu menghidupi pengharapan dan akan keyakinan mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau parousia. Dan selain itu juga menghayati pengenangan atas peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai penggenapan janji penyelamatan Allah atas manusia dan dunia ini. Lebih baik sekarang kita lebih menghayati itu semua agar makna dari penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus yang pernah hadir di tengah-tengah dunia ini dan yang masih kita nanti-nantikan akan kedatangannya yang kedua kali, boleh benar-benar kita resapi, dan itu mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih berguna bagi kehidupan di dunia ini.
Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, seiring dengan itu semua, bacaan Injil hari ini berbicara tentang akhir zaman dan akan kedatangan Kristus yang kedua kali dalam kemuliaannya. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita semua, paling tidak saya, pada saat masih sekolah dahulu. Biasanya sebelum ulangan atau tes semesteran, ada guru yang baik hati memberikan kisi-kisi tentang ulangan atau tes yang akan dilakukan terlebih dahulu kepada semua murid itu diberitahukan. Dan Injil hari ini juga memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus juga memberikan kisi-kisi tentang akhir zaman, tentang akan kedatangannya yang kedua kali. Dengan diberi kisi-kisi terlebih dahulu oleh guru, menjadikan para murid merasa lebih lega, lebih senang hatinya, karena mereka dapat belajar lebih fokus, tidak ngombro-ngombro terlalu banyak bahan untuk ulangan besok, tidak. Karena sudah ada kisi-kisi, maka para pelajar lebih fokus dalam belajarnya. Demikian pula dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tentunya menyambut pemberitaan kisi-kisi oleh Tuhan Yesus tentang akhir zaman, tentang kedatangannya yang kedua itu, juga mestinya dengan gembira. Namun nampak-nampaknya selain kegembiraan yang boleh kita lihat pada diri setiap murid Tuhan Yesus waktu itu, juga di sana masih ada kecemasan. Mengapa? Mengapa mereka masih cemas? Wong sudah diberi kisi-kisi tentang akhir zaman. Ya, sebab jika murid-murid sekolah telah mengetahui dengan pasti kapan akan dilaksanakannya ujian, ulangan, atau tes semesteran, tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak tahu pasti kapan akhir zaman itu akan tiba. Tidak ada seorang pun, tidak ada malaikat yang tahu waktunya. Namun yang penting yang perlu kita perhatikan dalam bacaan kita, para murid Tuhan Yesus waktu itu disuruh untuk berjaga-jaga dan siap sedia. Dalam hal ini, murid-murid Tuhan Yesus itu sebenarnya termasuk kita, para orang-orang percaya yang hidup di masa sekarang ini, yang juga disuruh untuk senantiasa berjaga-jaga, siap sedia, terkhusus di saat-saat Advent seperti ini. Lalu berjaga-jaga yang seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dari kita yang dikasihinya ini? Tuhan Yesus rindu didatangi oleh kita manusia yang menjadi kekasihnya ini. Yesus rindu kita datang di dalam doa dan persekutuan yang intim dengannya. Doa dan persekutuan intim ini dapat kita lakukan melalui pembacaan dan penghayatan Alkitab yang rutin, melalui peribadahan yang kita lakukan, melalui perjamuan-perjamuan sakramen, dan tentu saja melalui pengejawantahan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi perilaku yang baik
dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya adalah wujud dari doa dalam kerangka kita terus berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, menantikan hadirnya akhir zaman. Kita boleh berjaga-jaga bersama-sama dengan orang-orang yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada kita, yakni dengan suami atau istri kita. Kita boleh berjaga-jaga dengan anak-anak kita. Kita boleh berjaga-jaga bersama-sama dengan tetangga, rekan sekerja kita, mereka yang menderita dan bahkan mereka yang merasa tersingkir dalam kehidupan ini. Dan ini menjadi perwujudan nyata doa kita dalam keseharian, yakni dalam berelasi dengan semua orang yang kita temui. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, lalu apa yang akan kita dapat? Apa yang akan didapat oleh mereka yang senantiasa berdoa dan berjaga-jaga dalam kehidupannya? Jikalau para murid sekolah mau belajar dengan tekun dan memperhatikan fokus pada kisi-kisi yang diberikan oleh guru, mereka tentu akan mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Maka bagi murid-murid Tuhan Yesus dan orang percaya yang mau memperhatikan dan menjalankan kisi-kisi Tuhan Yesus tentang akhir zaman, mereka akan menjadi orang-orang yang terpilih. Menjadi orang-orang yang terpilih. Sebab Yesus juga mengatakan, Ia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru dunia. Pertanyaan bagi kita sekalian di masa Advent saat ini. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semua sudah berjaga-jaga dan berdoa serta siap sedia untuk dipilih oleh Allah? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Amin. Waktu hening bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saat ini kita akan mempersiapkan di dalam perjamuan kudus atau pendadaran. Dalam kebaktian pada tanggal 6 Desember 2020 nanti akan dilayakan sakramen perjamuan sebagaimana yang telah diwartakan dalam warta gereja. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata,
minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri kita sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, jika kami masih Engkau beri kesempatan untuk menerima panggilan-Mu di dalam sakramen perjamuan yang akan kami layankan pada hari Minggu 6 Desember 2020 di GKJ Wonosari ini. Siapakah kami ini sehingga Engkau berkenan memanggil kami? Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan meneguhkan kami untuk mempersiapkan hati dan diri ini, sehingga kami layak menerima sakramen perjamuan yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk di dalam pengakuan iman. Dengan meletakkan genggaman tangan kanan pada dada kiri sebagai tanda keteguhan dan kesediaan kita mempertaruhkan iman bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memberikan atau mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam 1 Petrus bab 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bawa persembahanmu, bawa
Marilah kita aturkan persembahan ini di dalam doa dan sekaligus kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas limpahan berkat yang Tuhan senantiasa limpahkan dan berikan kepada kami dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami bersyukur atas udara, kami bersyukur atas makanan, kami bersyukur atas relasi atau hubungan di antara kami anggota keluarga, di antara kami kaum masyarakat, di antara kami teman-teman lingkungan sekolah dan pekerjaan kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas semuanya yang Kau berikan kepada kami. Karenanya, pada kesempatan minggu ini, perkenankan kami ungkapkan syukur kami melalui bentuk persembahan yang telah kami persiapkan. Baik persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan khusus, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Oh Tuhan, kiranya itu semua berkenan kepadamu dan menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan demikian kami selalu dimampukan untuk turut serta dalam karya penyelamatan Tuhan bagi dunia ini. Terkhusus di saat-saat ini kami Engkau perkenankan untuk kembali menghayati makna Advent dalam kerangka kami boleh menantikan hari Natal. Bapa, mampukan kami untuk lebih dapat memaknai masa Advent di masa pandemi ini. Terlebih nanti apabila sudah sampai pada hari Natal, jikalau pandemi itu masih menyebar, Tuhan mampukan kami untuk tetap dapat hidup dalam kebijaksanaan pemberian Tuhan. Kami dimampukan untuk hidup dalam suasana yang baru, di mana kami harus selalu memikirkan tentang pola hidup yang baru, pola yang selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Jangan sampai kami lengah ya Tuhan, agar kami semua dapat hidup dan menghidupi yang lainnya. Kami yakin Tuhan, Engkau selalu hadir dan menyertai kami semua dalam kebijaksanaan-Mu. Oleh karena itu, naungi dan lindungilah kami. Berikan juga kebijaksanaan kepada gereja Tuhan yang saat-saat ini juga masih berpikir tentang pola perayaan Natal yang akan dilaksanakan nanti. Terkhusus pada pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, mampukan mereka untuk mengkoordinir, untuk menata segala sesuatunya dengan lebih baik, agar peringatan dan perayaan Natal pada tahun ini justru akan membawa kehidupan bagi kami semua dan akan menjadikan kami semakin terhindar dari bahaya-bahaya maut. Bapa, demikian pula untuk kebijakan-kebijakan gereja yang senantiasa masih bersifat terbatas semuanya. Kami mohon Tuhan selalu memberkati kami dalam upaya-upaya di tengah-tengah keterbatasan kami untuk tetap melayani Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kami kepada sesama dan terkhusus kepada jemaat Tuhan. Bapa, senantiasa hadirlah dalam kehidupan gerejamu, terkhusus di GKJ Wonosari ini. Demikian pula untuk bangsa dan negara yang kami cintai, kami mohon Tuhan juga senantiasa memberkati,
memampukan bangsa ini untuk dengan bijaksana boleh menghadapi segala tantangan dan ancaman yang ada, termasuk pandemi corona ini, dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Jikalau kami mendengar tentang kebijaksanaan untuk memberikan vaksinasi bagi virus COVID-19 untuk kami semua, kiranya Tuhan juga boleh memberkati semua proses-proses untuk sampai pada dilegalkannya vaksinasi itu untuk kami semua masyarakat Indonesia. Sehingga kami boleh semakin merasakan kebahagiaan dan berkat yang dari Tuhan saja. Kami boleh segera terhindar dari bahaya virus corona. Bapa, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengungkapkan syukur. Amin. Marilah bersama-sama kita menerima pengutusan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Syukur kepada Allah.